Setelah Klein mendengar kritikan tajam Benson kepada pemerintah. Itu benar, kritikan yang tajam, Klein tertawa terbahak-bahak. Dengan menggunakan pengalaman yang kaya yang ia miliki dari inkarnasi sebelumnya, ia menambahkan kritikan lain. Sebenarnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tokoh-tokoh penting itu punya otak sama sekali. Baik, bagus sekali. Benson tertawa terbahak-bahak saat dia mengacungkan jempol. Klein, kamu jauh lebih lucu dari sebelumnya. Setelah menarik napas, ia melanjutkan, aku harus pergi ke dermaga pada sore hari, aku harus kerja besok. Setelah itu aku akan punya waktu untuk pergi ke perusahaan perbaikan perumahan kota Tingen dengan kalian berdua. Mari kita lihat apakah mereka memiliki rumah teras yang murah dan bagus untuk disewa. Juga, aku perlu mengunjungi Tuan Frankie. Tuan tanah kita, tanya Klein yang bingung. Apakah tuan tanah kita saat ini memiliki beberapa rumah teras dari distrik yang cukup bagus dengan namanya? Benson melirik adiknya dan berkata, geli, apakah kamu lupa kontrak sewa 1 tahun yang kita miliki dengannya? Ini baru berjalan 6 bulan. Klein segera menarik napas dingin. Dia benar-benar lupa masalah ini. Meskipun sewa dibayarkan seminggu sekali, masa sewa adalah setahun. Jika mereka pindah sekarang, itu setara dengan pelanggaran dalam kontrak. Jika mereka dibawa ke pengadilan, mereka harus membayar sejumlah besar uang. Kamu masih kurang dalam pengalaman sosial. Benson menyentuh garis rambut hitamnya yang surut dan berkata dengan sedih, ini adalah klausa yang kuperjuangkan sangat keras saat itu. Jika tidak, Tuan Frankie hanya bersedia menyewakannya kepada kita selama 3 bulan setiap kontrak. Bagi mereka yang punya uang, Tuan Tanah akan menandatangani sewa selama 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 3 tahun untuk mencari penghasilan yang stabil. Tetapi bagi kita, melihat latar belakang kita, dan tetangga kita, Tuan Tanah harus terus-menerus khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, merampas uang sewa mereka. Karena itu, mereka hanya akan menandatangani kontrak jangka pendek. Dalam hal itu, mereka dapat menawarkan untuk menaikkan harga sesuai situasi. Klein merangkum dan menambahkan, menggunakan ingatan asli Klein dan pengalamannya sendiri sebagai penyewa. Benson menghela nafas dan berkata, ini adalah kenyataan kejam dari masyarakat saat ini. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir. Masalah dengan kontrak dapat dengan mudah diselesaikan. Sejujurnya, bahkan jika kita berutang sewa seminggu padanya, Pak Frankie akan segera mengusir kami dan menyita barang-barang berharga apapun yang kita miliki. Lagi pula, kecerdasannya di bawah kecerdasan monyet. Tidak mungkin dia bisa memahami hal-hal yang terlalu rumit. Mendengar ini, Klein tiba-tiba teringat meme Tuan Humphrey. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, tidak, Benson, kamu salah. Kenapa? Benson bingung. Kecerdasan Tuan Frankie masih sedikit lebih tinggi daripada kecerdasan monyet, jawab Klein dengan sangat serius. Sama seperti Benson yang tampak tersenyum dalam menanggapi, dia menambahkan, jika dia dalam kondisi prima. Haha, Benson melepaskan riangnya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah serangkaian tawa riang, dia menunjuk ke arah Klein, untuk sesaat tidak mampu mengungkapkan pikirannya dengan kata-kata. Hanya kemudian, dia kembali ke topik yang sedang dibahas. Tentu saja, sebagai seorang pria terhormat, kita tidak bisa menggunakan taktik tak tahu malu itu, aku akan membahas ini dengan Tuan Frankie besok. Percayalah, dia dapat diyakinkan dengan mudah. Klein tidak ragu tentang poin Benson. Keberadaan pipa gas adalah bukti yang sangat baik. Setelah beberapa obrolan kosong antar saudara, sisa-sisa ikan goreng dari malam sebelumnya dibuat menjadi sup dengan beberapa sayuran. Selama proses perebusan, uap membasahi roti gandum. Mengoleskan sedikit mentega pada roti, Klein dan Benson makan sederhana, tetapi mereka sangat puas dengannya, semua aroma dan manisnya mentega membawa aftertaste yang tak ada habisnya pada mereka. Setelah Benson pergi, Klein menuju ke pasar Lettuce and Meat dengan 3 lembar soli dan beberapa uang receh. Dia menghabiskan 6 pence pada 1 pon daging sapi dan 7 pence pada ikan segar dan lezat dengan sedikit duri. Selain itu, ia membeli kentang, kacang polong, kelembak, selada, dan lobak, serta rempah-rempah seperti rosemary, kemangi, jinten, dan minyak goreng. Selama waktu ini, ia terus merasa seperti sedang diawasi, tetapi tidak ada interaksi fisik. Setelah menghabiskan beberapa waktu di Semirin Bakery, Klein kembali ke rumah dan mulai angkat berat dengan barang-barang yang lebih berat seperti buku untuk melatih kekuatan lengannya. Dia telah merencanakan untuk berolahraga pukulan ala khas militer, yang dia pelajari dari tugas wajib militernya untuk para siswa. Namun, dia sudah melupakan rutinitas latihan radio dari sekolah, apalagi pukulan yang hanya diajarkan selama masa tugas militer, merasa jengkel, karena dia hanya bisa melakukan sesuatu yang lebih sederhana saat ini.
Klein tidak memaksakan diri karena itu akan menyebabkan kelelahan dan dengan demikian menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar. Dia mengambil istirahat yang tepat dan mulai membaca catatan dan materi pelajaran Klein yang asli. Dia ingin membaca apapun tentang zaman keempat lagi. Di malam hari, Benson dan Melissa duduk di depan sebuah meja. Makanan ditempatkan dengan rapi seperti anak-anak di sekolah dasar. Wewangian hidangan terdiri dari melodi aroma yang kaya, aroma memikat jiwa dari daging sapi rebus, kentang yang jelas empuk, manisnya sup kacang polong, rasa lembut kelembak rebus, dan rasa manis dari roti yang diolesi mentega, roti gandum hitam. Benson menelan seteguk air liur ketika dia menoleh untuk melihat Klein menempatkan ikan renyah ke piring. Dia merasakan aroma minyak meresap melalui lubang hidungnya ke tenggorokannya dan kemudian ke perutnya. Krucuk-krucuk-krucuk, perutnya membunyikan suara protes. Klein menggulung lengan bajunya dan mengangkat sepiring ikan goreng sebelum meletakkannya di tengah meja yang sudah dirapikan. Setelah itu, dia kembali ke lemari dan mengeluarkan 2 cangkir besar bir jahe dan menempatkannya di tempat dia dan Benson duduk. Dia tersenyum pada Melissa dan mengeluarkan puding lemon seolah-olah dia sedang melakukan trik sulap. Kita akan minum bir, sementara kamu akan menikmati ini. Terima kasih. Melissa mengambil puding lemon. Ketika Benson melihat ini, dia mengangkat ketenangannya dan berkata sambil tersenyum, ini untuk merayakan hasil usaha Klein dalam mendapat pekerjaan yang layak. Klein mengangkat cangkirnya dan mendentingkannya dengan Benson sebelum menempelkannya dengan puding lemon Melissa. Puji Nona, gluk-gluk-gluk. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan meminumnya. Perasaan pedas menghangatkan kerongkongannya, membawakannya aftertaste luar biasa. Meskipun namanya bir jahe, tapi itu tidak mengandung alkohol. Itu adalah campuran dari rasa pedasnya jahe dan rasa asam lemon yang membuatnya mirip bir. Itu adalah jenis minuman yang menurut perempuan dan anak-anak dapat diterima. Namun, Melissa tidak menyukai rasanya. Puji nyonya itu. Benson juga minum seteguk sementara Melissa mengunyah puding lemon. Dia mengunyahnya berulang kali sebelum menelannya dengan enggan. Cobalah. Klein meletakkan cangkirnya dan mengambil garpu dan sendoknya dan menunjuk ke meja penuh makanan. Dia paling pesimis dengan sup kacang polongnya. Lagi pula, dia belum pernah makan sesuatu yang aneh di bumi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengadaptasi resep dari fragmen memori asli Klein. Sebagai saudara tertua, Benson tidak berdiri pada saat ketika dia mengambil sesendok kentang tumbuk dan memasukkannya ke mulutnya. Kentang yang dipukuli direbus secara menyeluruh dan dicampur dengan rasa lemak babi yang tipis dan garam yang cukup. Itu membangkitkan selera makannya dan membuatnya mengeluarkan air liur. Tidak buruk, puji Benson dengan samar. Ini jauh lebih lezat daripada yang ku makan di tempat kerja. Mereka hanya menggunakan mentega. Bagaimanapun, ini adalah salah satu spesialisasiku. Klein menerima pujian. Ini semua berkat ajaran koki di tempat Well. Melissa memandang sup daging sapi itu. Daun kemangi hijau, daun selada hijau, dan lobak terendam dalam sup yang tidak berwarna, menutupi daging sapi yang lembut. Supnya jernih dan aromanya menggoda. Dia mengambil sepotong daging sapi dan meletakkannya di mulut untuk dikunyah. Daging sapi itu tetap sedikit kenyal meskipun empuk. Campuran garam, rasa manis dari lobak, dan kepedasan dari daun kemangi melengkapi kelezatan daging sapi. Dia tampaknya memberikan persetujuannya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya mengunyah. Klein mencicipinya dan merasa bahwa meskipun lezat, itu bukan tanpa kekurangan. Ini masih jauh dari standar biasanya. Lagi pula, dia kekurangan bumbu tertentu dan hanya bisa menggunakan pengganti. Tidak heran rasanya berbeda. Tentu saja, bahkan dengan standar terbaik, orang hanya bisa puas dengan masakan yang mereka masak sendiri. Tiba-tiba, hatinya sedih untuk Benson dan Melissa yang terhambat dalam pandangan dunia mereka. Setelah menelan sepotong daging sapi, Klein mengambil sepotong ikan tusok goreng yang ditaburi dengan jintan dan rosemary. Renyah di luar dan lembut di dalam. Arang itu berwarna coklat keemasan sempurna dan aroma asin serta aroma minyak saling terkait. Mengangguk sedikit, Klein mencoba sepotong kelembak rebus dan merasa enak. Itu menyingkirkan rasa daging yang dikunyahnya. Akhirnya, dia mengerahkan keberaniannya dan mengambil semangkuk sup kacang polong. Terlalu manis dan terlalu asam, Klein hanya bisa mengerutkan kening. Namun, setelah melihat Benson dan Melissa tampak puas setelah mencicipinya, dia mulai mencurigai seleranya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tetapi meminum seteguk bir jahe untuk membersihkan lidahnya. Para saudara kandungnya sudah kenyang di akhir makan malamnya. Mereka merebahkan diri di kursi selama beberapa saat. Mari kita memuji nyonya sekali lagi. Benson mengangkat bir jahenya, yang hanya tersisa 1 teguk, saat dia berkata dengan puas. Puji nona. Klein menenggak minuman terakhirnya.
Puji Nona. Akhirnya Melissa memasukkan sedikit puding lemon ke dalam mulutnya dan menikmati rasa yang bergesekan di mulutnya. Ketika Klein melihat ini, dia mengambil keuntungan dari sifatnya yang manis dan tersenyum. Melissa, itu tidak benar, kamu harus makan hal yang menurutmu paling enak di awal. Dengan begitu, kamu dapat sepenuhnya menghargai aspek paling lezatnya. Mencicipinya ketika kamu sudah kenyang tidak akan membuatnya adil. Tidak, lebih enak seperti itu, jawab Melissa tegas dan keras kepala. Para saudara mengobrol dengan gembira, dan setelah mencerna makanan mereka, mereka membersihkan piring-piring, peralatan makan, dan menyimpan minyak yang digunakan untuk menggoreng ikan. Setelah menyibukkan diri, itu adalah waktu belajar. Satu menyegarkan pengetahuan akuntansi, sementara yang lain terus membaca materi studi dan catatan. Waktu dihabiskan semaksimal mungkin. Pada pukul 11, tiga bersaudara memadamkan lampu gas dan pergi tidur setelah mencuci kaki. Klein merasa grogi ketika dia menatap kegelapan di depannya. Sosok yang mengenakan jaket hitam dan topi atas separuh muncul tiba-tiba dalam penglihatan Klein. Itu Dun Smith, Kapten. Klein tersentak bangun dan tahu dia sedang bermimpi. Mata abu-abu Dun tetap tenang, seolah-olah dia menyebutkan sesuatu yang sepele. Seseorang telah menyelinap ke kamarmu. Angkat revolvermu dan paksa dia ke koridor. Serahkan sisanya pada kami. Seseorang telah menyelinap ke kamarku. Mata-mata akhirnya mengambil tindakan. Klein melompat ketakutan, tetapi tidak berani bertanya lebih jauh. Yang dia lakukan hanyalah mengangguk dan berkata, baiklah. Adegan di depan matanya segera berubah saat petak-petak warna muncul seperti gelembung yang meledak. Mata Klein terbuka saat dia dengan hati-hati menoleh. Dia melihat ke arah jendela dan melihat punggung kurus tapi tidak dikenal berdiri di mejanya, mencari-cari sesuatu dalam diam.